tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada pada diriku. Jadi Yesus itu meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa aku ini tidak bangkit dari kematian, bahwa aku ini berdaging dan bertulang. Lihatlah aku ini. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah pembicaraan dari seorang ustadz yang menyampaikan bahwasannya Yesus berapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa inilah aku, ini rabahlah aku, ini adalah daging. Jadi dia menyatakan bahwasanya Yesus itu tidak bangkit dan tidak juga mengalami kematian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, supaya kita lebih memahami tentang pembahasan ini, maka terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya berikut ini. Lihat, pemirsa di rumah bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 36 dan seterusnya. Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kata Yesus. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi saat itu Yesus berdaging dan bertulang. Ya, Yesus itu berdaging dan bertulang, kemudian berdiri di tengah-tengah mereka, tetapi murid-muridnya menyangka bahwa gurunya itu dibangkitkan dari kematian. Kenapa? Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohani. Lucunya orang-orang Kristen, ya, kalau kita mengatakan kepada mereka, orang-orang Kristen di seluruh dunia itu mengatakan, terutama dari saksi Yehova dan seluruh orang Kristen, mereka mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan dari kematian. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, nah, padahal Yesus mengatakan, aku ini berdaging dan bertulang, aku ini tidak seperti yang kalian kira. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada pada diriku. Jadi Yesus itu meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa aku ini tidak bangkit dari kematian, bahwa aku ini berdaging dan bertulang. Lihatlah aku ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, teman-teman sekalian, sangat aneh dan sangat ngawur sekali. Saya pikir ini seorang ustadz yang tidak punya intelektual yang baik. Sebab kenapa? Dalam penyampaiannya itu dia hanya menggelitir ayat itu dan menyampaikan bahwasanya Yesus membuktikan dirinya itu adalah berdaging dan tidak dalam tubuh rohani. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan bahwasanya para mualaf, para ustadz-ustadz yang menyampaikan hal-hal seperti ini adalah ustadz-ustadz yang ingin mencari popularitas, dan mereka berusaha untuk memojokkan Alkitab supaya mereka juga mendapatkan uang ketika mereka menyampaikan ini di YouTube, dan kemudian banyak viewersnya, dan akhirnya mereka mendapatkan uang yang banyak. Mungkin saja saya pikir ini memaksakan diri untuk berapologetik tanpa mengenal dasar dan memahami ayat Alkitab yang sesungguhnya yang ingin disampaikan dalam pemaparan itu, seperti yang kita lihat dalam cuplikan video yang tadi. Nah, teman-teman sekalian, di mana saudara kita ini menyampaikan bahwasanya Yesus terbukti menyampaikan bahwasanya yang ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ia menunjukkan tubuhnya, bahwasanya kalau hantu saja tentu tidak berdaging dan tidak bertubuh. Nah, maka Yesus membandingkan itu, katanya. Jadi dipahami oleh murid-muridnya bahwasanya Yesus tidak bangkit, tidak mengalami kebangkitan, tetapi Yesus itu tidak mati. Itu yang dimaksud oleh saudara kita tadi dengan
ayat Alkitab dalam Lukas 24 ayat 36. Nah, teman-teman sekalian, saat ini saya akan membahas kepada kita Lukas 24 ayat 36. Kita membacanya. Di dalam 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini murid-muridnya sedang berkumpul, ya, sedang berkumpul membahas apakah Yesus itu benar-benar sudah bangkit atau tidak. Nah, Yesus juga pernah menampakkan diri sebelumnya ketika perjalanan di Emmaus. Nah, dia berbicara kepada murid-muridnya dalam perjalanan itu. Walaupun ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak melihat Yesus. Dan kemudian di ayat yang ke-36 ini, mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan apa kata Yesus kepada mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian di ayat 77, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Coba bayangkan. Karena bahwa ini menunjukkan bahwasanya dalam pemahaman ayat ini menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang sudah dikuburkan itu, membuktikan bahwasanya ketika mereka melihat Yesus itu, mereka ketakutan. Jangan-jangan ini hantu. Ya. Itu membuktikan saja bahwasanya Yesus sudah mengalami kematian. Tidak seperti yang dipahami oleh Ustadz tadi yang saya pikir paling paling ngawur sedunia. Kemudian kita melihat di ayat 38, saudara-saudara. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, ini yang dibahas oleh Ustadz tadi. Kenapa kamu ragu-ragu katanya? Nah, Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya karena sebenarnya kalau kita melihat ayat sebelumnya di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang pernah menyampaikan ini bahwasanya anak manusia itu pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi murid-muridnya belum paham. Maka di sini murid-muridnya melihat bukti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwasanya anak manusia itu bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita melihat di ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, ayat ini di ayat 39 ini menunjukkan bahwasanya Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Maka dia berdaging. Ya, kalau kita bisa melihat penjelasan ini di ayat-ayat sebelumnya dalam kitab Injil, Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya karena mereka tidak percaya. Ya. Dan mereka merasakan dan meraba melihat bekas luka daripada Tuhan Yesus. Sehingga mereka yakin bahwasanya Yesus yang bangkit. Kemudian kita melihat saudara-saudara di ayat ke-40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yang dipaku itu adalah tangan dan kakinya. Maka ia menunjukkan itu kepada murid-muridnya. Bahwasanya ini adalah Yesus yang bangkit. Bukan hantu. Lalu kemudian teman-teman sekalian di ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwasanya dia bukan hantu, tetapi dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Di ayat 40 dia, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi dia memakan itu, saudara-saudara, untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus itu telah bangkit dan yang mereka lihat itu adalah Yesus. Nah, kemudian teman-teman di ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu kemudian saudara,
katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Yesus dia sampaikan kepada murid-muridnya lagi, bahwasanya Mesias itu nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian saudara, di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ayat ini, teman-teman sekalian, ini jelas sekali Yesus menyampaikan bahwasanya ia telah bangkit dari antara orang mati dan menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh kitab-kitab para nabi dan juga Musa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jauh berbeda dari yang dipahami oleh Ustadz tadi. Yang Ustadz ngawur menyampaikan firman Tuhan tadi. Dia katakan seluruh dunia, orang Kristen di seluruh dunia, maka tidak mengerti. Justru yang tidak mengerti itu adalah Pak Ustadz yang menyampaikan hal demikian. Maka saudara-saudara, dari apa yang kita baca, tentu memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan penjelasan yang begitu jelas kepada kita, bahwasanya jelas Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, kiranya apa yang kita bahas pada video kali ini memberkati saudara-saudara dan membuat kita semakin cinta akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian teman-teman, Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.